Terima kasih Pak Denny atas pembukaannya sudah cukup lengkap. Di sini kita ada waktu sekitar 1 jam, meskipun nanti fleksibel ya, bisa lebih, terkait dengan pengenalan apa itu IATF 16/99/2016, Automotive Management System. Tadi jelaskan Pak Denny, saya nggak perlu mengulang. Nama saya Supadi, silakan dipanggil Supadi, kontak person maupun email maupun web, nanti bisa ke Pak Denny atau langsung ke sini. Oke, tadi saya jelaskan, ini juga saya nggak sampaikan secara detail bahwa saat ini saya sebagai lead auditor untuk 3 sistem. Saya akan sampaikan mengenai apa itu IATF. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, yaitu ISO/TS yang terakhir kemarin rilis di 2009 dan sekarang sudah ada penggantinya IATF. Ini kita akan menceritakan, akan mempelajari mulai dari berdirinya ISO 9000, kemudian ISO/TS sampai dengan berubah ke IATF versi yang terakhir ini. Oke, jadi kita lihat dulu evolusi dari ISO 9001, karena mau tidak mau kita akui bahwa IATF fondasinya adalah ISO 9001 versi 2015 yang terbaru. ISO 9001 seperti kita ketahui pertama rilis tahun 87, kemudian edisi 9001 yang kedua adalah tahun 94, edisi 9001 yang ketiga tahun 2000, edisi yang keempat 2008, edisi yang kelima tahun 2015. Nah, ini adalah evolusi dari ISO 9001 sistem manajemen mutu yang menjadi fondasi dari ISO/TS yang telah berubah menjadi IATF. Nah, sementara ini adalah sejarah disampaikan Pak Denny bahwa mulai tahun 99 ada berdirinya ISO/TS. Sebenarnya ISO/TS betul tadi disampaikan Pak Denny mulai dari tahun 99. Namun sebenarnya ada sebelum menjadi ISO/TS itu namanya QS, Quality System 9000 yang ada di tahun 94. Kemudian baru rilislah ISO/TS 16949 itu pertama kali di tahun 1999. Kemudian ISO/TS edisi yang kedua, ini adalah versi 2002, ini ngikutin dari 9001 ya. Ketika ISO 9001-nya 94, maka ISO/TS-nya 99. Ketika ISO 9001 berubah tahun 2000, maka ISO/TS-nya berubah tahun 2002. Ketika ISO 9001 berubah ke 2008, maka ISO/TS dengan sendirinya mengubah versi yang kedua tahun 2002 menjadi ISO/TS edisi yang ketiga, yaitu tahun 2009. Kemudian ISO 91 mengalami perubahan lagi terkait dengan risk-based thinking yang kita ketahui dan kita terapkan bersama saat ini, yaitu rilis di September 2015. Maka dengan sendirinya ISO/TS mengubah namanya. Seharusnya kalau kita masih menggunakan ISO/TS itu edisi yang keempat. Namun setelah adanya ISO 91/2015, ISO/TS mengubah namanya menjadi IATF, International Automotive Task Force, angkanya tetap sama, 16949 tahun 2016. Nah, dengan munculnya IATF 16949 2016 ini, maka menggantikan ISO/TS edisi yang ketiga, dan IATF ini menjadi edisi yang pertama. Jadi saya sampaikan kembali bahwa IATF 16949 ini edisi yang pertama, bukan edisi lanjutan dari ISO/TS. Apa bedanya ISO/TS dengan IATF? Kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, kita lihat perubahan dari IATF. Tadi kita sampaikan bahwa ISO 9001/2015 edisi yang kelima ini rilis itu di 15 September 2015. Kemudian IATF 16949 2016 itu publish atau rilis di 1 Oktober 2016. Jadi 1 tahun setelahnya ya. Kemudian 12 bulan ISO/TS ini diberikan waktu masa berlakunya. Sehingga setelah 1 Oktober 2017, maka seluruh audit ISO/TS telah berhenti atau dinyatakan expired atau kedaluarsa, dan setelah 1 Oktober 2017 ini berlaku IATF 16949 versi 2016. Jadi diharapkan September 2018 setelah rilis dari 2015 ini, seluruh transisi dari IATF telah lengkap. Oke, ada 7 perubahan dari versi ISO/TS 16949 ke IATF 16949 2016. Yang pertama adanya konsep pemikiran berbasis risiko.
Yang kedua, adanya integrasi persyaratan spesifik customer ke dalam manual IATF. Yang ketiga, persyaratan mengenai kompetensi auditor, baik auditor internal perusahaan maupun auditor second party atau audit supplier atau external provider. Yang keempat, terkait dengan product safety atau keselamatan produk. Yang kelima, terkait dengan bagaimana memastikan kelayakan manufacturing. Yang keenam, terkait dengan manajemen garansi. Dan yang ketujuh, bagaimana pengembangan produk yang di dalamnya terdapat software. Ini adalah 7 kunci utama perubahan ISO TS ke IATF. Secara keseluruhan dari sisi bahasa persyaratan hampir sama. Yang perubahan signifikannya adalah customer specific requirements yang dulu hanya ada di implementasi saja, tapi sekarang masuk ke dalam requirements dari IATF 16949/2016. Oke, kita lihat perubahan-perubahan yang secara requirements-nya. Ini adalah IATF 16949/2016. Ya. ISO 9001/2015 terdapat 136 shell atau kewajiban persyaratan yang harus kita penuhi ketika kita ingin menerapkan dan disertifikasi ISO 9001/2015. Sementara di IATF 16949/2016 kita ada 282 shell atau kewajiban persyaratan yang harus terpenuhi sehingga secara total ada 418 shell. Dari IATF yang di dalamnya inklusif sudah termasuk ISO 9001. Sementara ketika kita bandingkan dengan ISO TS 16949/2009, yang di dalamnya juga sudah ada ISO 91 versinya 2008 ya. Jadi ketika ISO TS 2009 si ISO 99 masih 2008 itu hanya ada 292 shell ataupun kewajiban persyaratan. Sehingga kalau kita lihat, ada kenaikan 40% dari persyaratan ISO TS ke IATF 16949. Ada 13 persyaratan baru dan 83 persyaratan atau klausul yang statusnya ditingkatkan. Ini adalah perubahan, jadi kalau kita lihat ini perubahan yang sangat signifikan dari versi ISO TS ke IATF edisi yang pertama. Oke. Ada 5 pondasi dari standar IATF ini yang akan kami jelaskan, mungkin secara ringkas ya, karena keterbatasan waktu kita hanya 1 jam. Yang pertama adalah adanya struktur level tinggi pada struktur ISO, Annex XL, kemudian ada bagaimana pendekatan proses, kemudian bagaimana pendekatan plan, do, check, dan action cycle, pendekatan PDCA, deming cycle, kemudian bagaimana menetapkan model dari sistem manajemen mutu, dan juga pemikiran berbasis risiko. Oke. Yang pertama, struktur dari high level, jadi struktur dari ISO. Seperti kita ketahui, ISO 9001 telah menggunakan Annex XL. Annex XL itu lampiran bagian SL yang terdiri dari 10 klausul, di mana ISO 9001 sudah kompatibel atau sudah sejalan dengan ISO sistem manajemen yang lain, baik ISO 9001 dari 2015, ISO 14001/2015, maupun ISO 45001/2018, pengganti dari OSAS 18001. Itu semua sudah menggunakan Annex XL dengan 10 klausul. Adanya peningkatan PDCA approach, ya pendekatan plan, do, check, dan action dengan risk-based thinking di dalamnya. Nanti akan kita jelaskan juga. Oke, jadi ada 10 klausul, di mana ada plan terdiri dari 3 klausul 4, 5, dan 6. Kemudian do di klausul 7 dan 8, check di klausul 9, dan action di klausul 10. Mungkin sedikit detail akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Berbeda dengan istilah spesifik yang lain, bahwa teks IATF ini saat ini di dalam teks IATF di dalamnya tidak ada standar ISO 9001. Saya ulang, ketika ISO TS 16949 dalam standar itu memuat 2 requirements atau persyaratan. Persyaratan ISO TS sendiri dan persyaratan ISO 9001 sendiri dalam satu buku, dalam satu standar. Namun dalam IATF ini persyaratan IATF sama sekali tidak memasukkan persyaratan dari ISO 9001. Maksudnya apa? Mungkin bisa dilihat di slide ini.
ISO 9001 dan IATF itu dua standar yang dipublish secara terpisah. Organisasi perusahaan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan ISO 9001. Skop dari atau ruang lingkup IATF 16949 sudah termasuk di dalamnya ISO 9001. Jadi mungkin bisa lihat diperkirakan di sini. Nah, ISO 9001 masuk ke ranah situ. Jadi dua standar terpisah, namun ini di dalam IATF tidak menyebutkan ISO 9001, hanya saja diminta untuk melihat persyaratan ISO 9001, sehingga dia masuk ke dalam. Secara gambarannya begitu. Oke. Fondasi yang kedua adalah pendekatan proses. Bagaimana kita bisa memahami, bisa mengelola korelasi atau interaksi antar proses, sehingga bisa membuat sistem dalam organisasi itu efektif dan efisien. Efektif adalah mencapai target yang telah ditetapkan, efisien dan penggunaan sumber daya yang telah direncanakan. Jadi bagaimana kita mengelola sebuah sistem, sehingga sistem itu bisa efektif dan efisien. Nah, pendekatan proses salah satunya paling simpel kita bisa melihat melalui business process mapping. Tidak ada pakem sebenarnya dalam ISO bagaimana kita menyusun bisnis proses, namun pada umumnya dalam proses industri itu terdiri dari 3 proses. Pertama adalah proses of management yang ada di level atas, proses improvement, management review, performance evaluation, customer satisfaction, dan sebagainya. Kemudian customer requirements atau disebut dengan operasional proses, atau beberapa industri menyebut core proses, atau proses utama, atau realisasi prosesnya itu adalah sama. Itu ada di proses utama industri, mulai dari kita berkontak dengan customer terkait dengan order processing, kemudian bagaimana kita melakukan planning, production, sampai delivery, bahkan sampai dengan after sales service. Kemudian proses yang ketiga adalah support proses, supporting proses, biasanya dengan human resource, maintenance, kemudian documented information control, dan sebagainya. Ini adalah 3 secara implisit yang ada dalam ISO, yaitu proses management, proses realization, dan juga supporting proses. Kemudian fondasi IATF yang ketiga adalah cycle, pendekatan proses dengan metode PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Saya ini bukan hal baru ya, ini adalah dimming cycle. Yang pertama, bagaimana kita menetapkan objektif, kemudian bagaimana kita menetapkan sumber daya yang diperlukan, bagaimana bisa memenuhi persyaratan dari customer, bagaimana menetapkan kebijakan, mengidentifikasi, dan menetapkan risiko dan peluang. Itu bagian dari plan. Kemudian do, bagaimana kita menerapkan apa yang telah direncanakan. Kemudian cek, kita melakukan review, monitoring, pengukuran apa yang telah ditetapkan terkait dengan kebijakan, kemudian terkait dengan sasaran, persyaratan, perencanaan aktivitas, dan juga laporan. Kemudian terakhir adalah take action, bagaimana kita melakukan bisa meningkatkan performa secara berkelanjutan sesuai kebutuhan. Inilah cycle PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Kemudian fondasi yang keempat adalah model dari QMS. Rasanya juga bukan hal baru ya, karena ini fondasi dari ISO 9001, di mana fondasi yang keempat ini terdiri dari 10 klausul yang disampaikan. Persyaratan sistem manajemen mutu terdiri dari 10 klausul. Klausul 1, 2, 3 nggak masuk sini karena itu bersifat umum, ya, yang kita bahas mulai dari klausul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertama adalah membuat sistem, kita melihat dari adanya konteks organisasi di klausul 41, kemudian harapan dan kebutuhan pihak-pihak terkait klausul 42, dan berdasarkan customer. Nah, kemudian kita masuk ke dalam dimming PDCA di sini. Apa yang menjadi risiko-risiko organisasi, baik itu risk maupun peluang, risiko peluang, apa yang jadi kebutuhan harapan pihak terkait, ini ditangkap oleh klausul 5 leadership. Nanti di dalam klausul 5 nanti ada jelaskan di slide berikutnya, apa saja peran top manajemen. Nah, setelah manajemen tahu apa yang menjadi harapan, kebutuhan, serta risiko yang dihadapi organisasi, maka top manajemen membuat perencanaan atau planning. Tahapan P terdiri dari klausul, Contact Organization klausul 4, Leadership klausul 5, dan juga Planning klausul 6. Kemudian Do ada di klausul 7 dan 8. 7 adalah pendukung, nanti kita bahas di slide berikutnya. 8 adalah operation atau operasional. Plan, Do sudah, kemudian masuk ke 8 check. Check ada di klausul 9, bunyi klausulnya adalah performance evaluation. Kemudian cycle yang terakhir adalah action, yaitu dari klausul 10, bunyinya improvement. Klausul apa saja yang ada di improvement nanti kita buka di slide berikutnya. Nah, dengan menjalankan PDCA cycle yang tertata dengan baik, dengan sudah ditetapkan kebijakan, sasaran, dan sebagainya,
maka diharapkan output dari sistem manajemen mutu ini terpenuhi. Yang pertama, tercapainya kepuasan pelanggan. Yang kedua, hasil-hasil target-target dari sistem manajemen mutu terpenuhi. Dan yang ketiga, produk maupun layanan yang kita berikan ke customer sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ini model dari sistem manajemen mutu. Ini adalah klausul-klausul ya, mungkin saya jelaskan secara singkat, tidak bisa secara keseluruhan. Plan, ya kita sampaikan bahwa plan tadi disampaikan klausul 4, 5, dan 6. Plan konteks organisasi terdiri dari 4 klausul. Yang pertama adalah konteks organisasi itu sendiri, isu internal eksternal. Yang kedua, 4.2 harapan kebutuhan pihak terkait. 4.3 menetapkan ruang lingkup sistem. 4.4 adalah bagaimana kita menetapkan sistem manajemen mutu. Klausul 5 terdiri dari 5.1 adalah leadership dan komitmen, bagaimana komitmen manajemen dalam menjalankan sistem. 5.2 bagaimana kebijakan mutu ditetapkan. 5.3 bagaimana peran, tanggung jawab, dan wewenang ditetapkan dalam organisasi. Klausul 6 terdiri dari 3 anakan. Yang pertama adalah bagaimana tindakan mengatasi risiko dan peluang. Yang keenam, bagaimana menetapkan sasaran mutu, KPI, quality objective atau SARMUT, ya biasa menyebutkan adalah target ada di sini. Kemudian 6.3 bagaimana merencanakan perubahan organisasi. Plan terdiri dari klausul 4, 5, dan 6. Kita masuk tahapan do. Do terdiri dari klausul 7 dan 8. 7 adalah support, terdiri dari pertama adalah sumber daya. Sumber daya ini umum ya, sumber daya bisa termasuk sumber daya baik itu mesin, orang, kemudian kompetensi, kemudian terkait dengan peralatan komunikasi, kemudian termasuk kalibrasi, itu masuk klausul 71, 72 adalah kompetensi personal, 73 adalah kepedulian, 74 bagaimana memastikan komunikasi berjalan dengan baik komunikasi internal maupun eksternal, kemudian 75 bagaimana informasi terdokumentasi ditetapkan. Di sini ada dokumen, ada rekaman, dan sebagainya. Kemudian tahapan do yang berikutnya adalah klausul 8, yaitu operation. Ini adalah tahapan realisasi ya, mulai dari realisasi proses tadi ada di klausul 8, mulai dari perencanaan dan pengendalian operasional di 81, persyaratan produk dan jasa di klausul 82, 83 bagaimana menetapkan desain dan pengembangan, 84 bagaimana mengendalikan penyedia eksternal, di sini disebutnya adalah external provider atau supplier atau rekanan atau outsourcing, nah itu dari 8.4. Kemudian bagaimana proses produksi dan pilihan jasa 85. Kemudian bagaimana menetapkan, bagaimana melepas produk dan jasa di klausul 86. Dan terakhir bagaimana kita memastikan output yang tidak sesuai kita kendalikan dengan baik di klausul 8.7. Kemudian klausul 9, performance evaluation, itu terdiri dari monitoring, evaluasi, analisa, dan pengukuran. 92 bagaimana pelaksanaan audit internal, dan 93 bagaimana manajemen review. Klausul 10 terdiri dari 3 anakan, 10.1 secara perbaikan secara umum dilakukan bagaimana, kemudian 10.2 non-konformisi dan tindakan perbaikan, dan klausul 3 adalah perbaikan berkelanjutan. Ini adalah 10 klausul yang harus ditetapkan. Oke, fondasi yang kelima adalah konsep risk-based thinking atau pemikiran berbasis risiko. Terasa juga ini sudah familiar di kita, bahwa organisasi membutuhkan perencanaan dan penerapan bagaimana tindakan kita untuk mengatasi risiko dan peluang sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas dari sistem manajemen mutu dan juga bagaimana meningkatkan hasil yang lebih efektif dan mencegah efek negatif. Risiko adalah efek yang tidak diinginkan, risiko adalah hal-hal yang bersifat negatif, ataupun risiko adalah hal-hal yang bisa merugikan perusahaan. Di mana opportunity sebaliknya ada peluang-peluang yang kita bisa tingkatkan. Oke. Kita akan review perbedaan ISO 9001, ISO-TS, dan IATF. Oke. Seperti kita jelaskan di depan bahwa kalau kita melihat industri, ya industri itu banyak sekali macamnya, bisa manufaktur, bisa jasa, bisa trading, banking, dan sebagainya. Nah, ISO 9001 ini bisa diterapkan di seluruh jenis industri. Padahal kalau kita lihat bahwa industri manufaktur itu berbeda dengan jasa. Jasa berbeda dengan perbankan. Perbankan berbeda dengan perdagangan. Sehingga kalau kita spesifikkan lagi, industri manufaktur ini banyak. Ada elektronik, ada otomotif, dan sebagainya. Industri otomotif, ya, yang kita kenal adalah untuk roda 2 dan roda 4, itu menerapkan ISO-TS yang sekarang kita kenal dengan IATF. Jadi bedanya apa ISO 9001 dengan IATF? Sangat jelas. ISO 9001 adalah persyaratan dari sistem manajemen mutu secara umum bisa diaplikasikan
aplikasikan ke semua jenis industri. Sementara IATF hanya dapat disertifikasi untuk industri yang bergerak di bidang otomotif. Bedanya itu saja. Tapi kalau tool-toolsnya mau dipakai di ISO 91 tidak ada larangan untuk itu. Apa sih yang membedakan? Kita lihat di slide berikutnya. IATF 1949 ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah persyaratan dari ISO 91, yang kedua adalah standar persyaratan dari otomotif. Di sini ada core tool dan sebagainya. Kemudian di sini ada persyaratan spesifik dari customer. Jelas IATF jauh lebih spesifik dari 9001. Kalau kita lihat dari komponen ini, 91 hanya sebagian persyaratan yang harus dipenuhi di IATF. Masih ada 2 standar lain yang harus dipenuhi. Oke, secara garis besar ini ya persyaratan perbedaannya. ISO 91 secara requirement adalah generic requirements. Di IATF ada persyaratan ISO 91 sendiri, ada automotive standard requirements, ada customer specific requirements. Secara sistem untuk ISO 91 terdiri dari production secara umum, sementara kalau di IATF kita kenal sudah sangat spesifik. Di sana ada production path approval process atau PPAP yang kita kenal, kemudian ada defect prevention seperti FMEA, failure mode and effect analysis, ada SPC, ada POKA-UK, bagaimana kita memastikan error proofing, kemudian ada Yoko 10K, bagaimana perbaikan itu kita lakukan secara menyeluruh sehingga tidak ada kejadian yang sama di area lain. Ada predictive maintenance, ini juga baru ya. Selama ini mungkin kita kenal preventive maintenance, sementara di IATF ada predictive maintenance, yaitu perawatan berdasarkan prediksi atau berdasarkan kondisi. Ada implementasi just in time, yaitu bagaimana memastikan zero inventory atau bisa meminimalisir stok gudang sehingga ketika ada masalah kita bisa dengan mudah untuk melakukan mampu telusur. Dan juga ada contingency plan yang diwajibkan. Sementara di quality tools di ISO 91 tidak ada quality tools yang dipersyaratkan secara spesifik maksud saya. Sementara di dalam IATF mandatory atau wajib adanya APQP, PPAP, FMEA, control plan, SPC dan MSA. Untuk 6 core tools ini akan saya jelaskan secara singkat di slide berikutnya. Ini 6 core tools yang harus dipenuhi dalam IATF. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah APQP. APQP adalah Advanced Product Quality Planning. Adalah tools yang digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan produk baru selama proses development project. Ada 5 langkah, ada 5 tahap yang harus dipenuhi. Yang pertama, fase 1 disebut dengan fase planning. Fase 2 adalah product design and development. Fase 3 adalah proses design and development. Ingat, bedanya ini product design, ini proses design. Fase 4 adalah product and process validation. Dan fase yang kelima adalah production atau mass pro. Tahapan-tahapan ini wajib dikendalikan di dalam IATF. Kapan merencanakan desain, kapan desain harus dibuat, kapan desain harus diuji, kapan proses dinyatakan sudah valid, kapan divalidasi baik proses maupun desain sehingga siap untuk mass production. Sehingga diharapkan dengan menerapkan APQP ini tidak banyak kendala, tidak banyak masalah pada saat mass production. Itu tujuan dari APQP. Yang kedua PPAP. PPAP adalah Production Path Approval Process, adalah tools yang digunakan untuk mengevaluasi apakah produk atau part dan menetapkan apakah sudah mampu untuk melakukan mass production. Nah, PPAP dibuat pada fase APQP, jadi posisi PPAP ada di sini ya, ada di fase 4. Kemudian PPAP ini menggaransi bahwa produk yang dilakukan launching mass production itu sudah stabil dan telah memenuhi seluruh persyaratan. PPAP yang lengkap disertakan dokumen seperti FMEA, control plan, work instruction, ada inspection record, ada limit sample, measurement system analysis MSA, kemudian ada statistical process control, dan seluruh persyaratan customer yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan customer. Karena setiap customer persyaratan tidak berbeda. Kemudian tools yang ketiga adalah FMEA, failure mode and effect analysis. Ini juga mandatory di dalam IATF. Yaitu tools yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan, proses maupun produk, dan bagaimana mengeliminasi penyebab kegagalannya. Jadi kalau kita lihat bahwa kita identifikasi dulu potensi masalah, kita lakukan pencegahan. Namun ketika dalam proses kok masalah terjadi, ya sudah. Karena sudah terjadi, kita lakukan corrective action. Nah, corrective action ini harus diupdate ke dalam FMEA
dengan tujuan masalah yang telah terjadi, yang sudah dilakukan action tidak terjadi kembali di proses lain maupun di waktu-waktu yang akan mendatang. Itu tujuan dari FMEA. Banyak yang mengartikan salah bahwa FMEA ini adalah seperti dokumen yang dibuat sekali dalam selama proyek. Padahal FMEA adalah live dokumen. FMEA serupa dengan instruksi kerja, serupa dengan control plan, di mana ketika ada perubahan proses, sangat memungkinkan FMEA berubah. FMEA dibuat pada saat produk awal, baik itu produk mau proses desain awal, FMEA harus diupdate ketika terjadi perubahan, dan FMEA merupakan referensi dalam pembuatan control plan. Oke, tools yang keempat adalah control plan. Control plan adalah tools yang digunakan untuk mengontrol proses produksi dan menggaransi bahwa proses sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Control plan biasanya ya ada karakteristik dari proses, karakteristik dari metode, kemudian dari alat yang digunakan, mesin, kemudian bagaimana cara menginspek, berapa banyak kita inspek, semua ada di control plan. Control plan dibuat pada tiga tahap, yaitu prototype kalau kita punya desain, pada tahap freelance pada kita melakukan trial produk baru sebelum mass pro, dan pada saat tahapan mass production. Control plan diupdate ketika ada perubahan desain maupun proses, dan control plan digunakan sebagai referensi dalam pembuatan standar kerja. Tools yang kelima adalah SPC, Statistical Process Control, adalah tools yang digunakan untuk mengevaluasi variasi proses dari produk menggunakan data-data statistik. Jadi dari proses itu kita lihat di mana lower spec limit atau batas bawah, di mana upper spec limit batas atas, kemudian kita lihat apakah CPK-nya itu, CP berbeda dengan CPK ya, CP hanya bicara capability proses, CPK bicara capability proses kategori atau nilai tengah, di mana diharapkan adalah CPK, bukan CP. CPK yang baik, pasti CP-nya baik. CPK yang diharapkan adalah minimal 1,33. Untuk industri otomotif ada yang meminta 1,67. Semakin tinggi CPK artinya proses semakin baik. Kemudian tools yang berikutnya adalah MSA atau Measurement System Analysis. Ini berbeda dengan kalibrasi ya. Kalau kasus sesuatu kita kenal dengan kalibrasi, sementara kalau MSA ini berbeda. MSA ini adalah Measurement System Analysis, adalah tools yang digunakan untuk menganalisa apakah sistem pengukuran, baik itu alat, operator yang melakukan, metode yang digunakan, dan lingkungan telah sesuai, sehingga memastikan bahwa hasil pengukurannya sesuai. Banyak saran, banyak sekali toolsnya, namun dalam konteks ini saya jelaskan sedikit saja yang sering digunakan, yaitu menggunakan metode GRR. Banyak sebenarnya ya, ada stability, kemudian ada linearity, itu banyak, tapi yang kita jelaskan mengenai GRR, yaitu gate, repeatability, dan reproducibility. Repeatability bagaimana variasi yang dihasilkan dari pengukuran yang sama dilakukan oleh orang yang sama dengan part yang sama dengan alat ukur yang sama. Itu adalah satu orang, yaitu menggunakan apakah ada perubahan perbedaan atau tidak. Kemudian reproducibility itu yang dilakukan dengan operator yang berbeda. Itu untuk mengetahui apakah antar operator ini telah melakukan dengan metode yang sama, dengan cara yang sama atau tidak. GRR nanti akan dilihat. Ini ada dua juga, ada yang menggunakan kapas sistem dan GRR, dua-duanya ada, nanti kalau ada di contoh saya ada. GRR ini jika di bawah 10% artinya tingkat perbedaannya kecil, itu dapat diterima. Jika tingkat perbedaannya 10-30 itu bisa diterima, namun harus ada perbaikan, kalau di atas 30 tidak dapat diterima. Artinya sistem pengukurannya gagal atau masih sangat variatif sekali. Dari ATF ada 4. Yang pertama adalah bagaimana perbaikan berkelanjutan bisa dilakukan, bagaimana mencegah defect, ya, defect prevention, bagaimana bisa mengurai variasi, dan bagaimana bisa mengurangi pemborosan pada rantai pasokan atau supply chains. Oke. Dalam secara umum ini adalah perbedaan dari ISO/TS dan IATF ya. Masih ada waktu 5 menit. Ini saya sampaikan bagaimana kalau kita melakukan development IATF. Itu ada fase-fasenya. Ini intersis ya yang difasilitasi oleh Mediatama. Ini kita ada 4 fase dalam project timeline IATF. Ada fase yang pertama adalah fase initial review, kemudian fase yang kedua adalah design system development, fase yang ketiga adalah implementation, dan fase yang keempat adalah pre-certification audit. Saya jelaskan secara sekilas. Fase initial review, nah di sini
fase ini kita pastikan kita akan melihat bagaimana sistem yang telah berjalan dalam organisasi, apakah sudah menerapkan ISO 9001, apakah pernah menerapkan ISO TS sehingga kita hanya perlu upgrade, apakah kortolnya sudah berjalan, ya di situ apakah sudah PQP berjalan dan sebagainya. Di fase 1 ini kita akan melihat gap, apakah sejauh mana IATF ini gap-nya dengan IATF sehingga kita nanti akan bisa masuk ke fase 2 yaitu design and development. Nah, fase 2 ini kita berdasarkan dari initial review di fase 1, kita akan mendesain, oh ternyata belum ada APQP, kita desain APQP-nya. Oh ternyata di sini belum ada PPAP, sehingga kita harus mendevelop PPAP-nya. FMEA, control plan, SPC, MSA, kemudian prosedur-prosedurnya juga belum ada. Kemudian terkait dengan predictive maintenance, kemudian POKAYOK juga belum ada. Nah, di fase 2 ini fase yang paling panjang, karena kita harus mendevelop sistem mulai dari persyaratan awal sampai dengan akhir sebelum penerapan. Kemudian fase 3 implementation, inilah penerapan. Nah, di fase 3 ini kita sudah mulai bagaimana penerapan prosedur, bagaimana penerapan kortol, kemudian ada kendala apa di situ. Nah, itu kita perbaiki. Ya, ini ada di fase 3 implementation. Kemudian fase yang keempat adalah pre-certification audit. Nah, ini kita siapkan untuk kesiapan untuk diaudit IATF. Nah, itu kita mulai dari training internal audit, kita melakukan audit. Ingat perbedaan ya, kalau ISO 9001 itu hanya cukup satu audit, namanya internal audit saja. Sementara dalam IATF ini terdiri dari 3 audit yang dilakukan. Yang pertama, quality management system audit. Yang kedua, manufacturing proses audit, jadi proses manufaktur. Kalau di perusahaan itu ada 3 shift, kita melakukan audit 3 shift. Kemudian yang ketiga adalah product audit, adalah audit produk. Jadi setiap bagian yang mengeluarkan output produk, kita melakukan produk audit. Nah, kemudian penerapan kortol seperti apa, kemudian kita tinjau sampel project-nya, kemudian kita lakukan tinjauan manajemen, kemudian kita bisa setelah itu selesai semua, fasenya ya dokumen sudah ada, kemudian penerapan sudah berjalan, audit internal berjalan, manajemen review dilakukan, kita siap untuk melakukan audit sertifikasi IATF. Banyak sekali badan sertifikasi yang bisa melakukan audit sertifikasi IATF. Namun ingat, tidak banyak, artinya banyak sekali itu bukan berarti terus semua sertifikasi bisa ya. Banyak badan sertifikasi yang bisa melakukan audit 91 namun tidak bisa untuk IATF. Kalau IATF terbatas di Indonesia. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, baik materi maupun project timeline-nya mulai dari fase 1 sampai fase 4. Kalau ada pertanyaan, saya serahkan ke host Pak Denny. Saya waktu kembalikan ke Pak Denny. Silakan Pak Denny. Oke, Pak Supadi, sangat menarik ya. Boleh Pak Supadi dibantu di close dulu share screen-nya. Baik. Oke, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, kalau mau ada pertanyaan, silakan gunakan fasilitas Q&A, atau teman-teman kalau mau langsung berbicara dengan pembicara kita, silakan gunakan raise hand yang ada di tombol layar Bapak Ibu semua ya. Oke, kita sebelum lanjut ke pertanyaan, saya ada informasi dulu buat teman-teman semua. Oke, ini informasinya. Jadi kalau teman-teman semua membutuhkan ya training-training lanjutan, silakan hubungi Ibu Made di 0821 13.257. Untuk pengambilan e-certificate ini tidak diwajibkan, boleh ambil boleh enggak karena ada berbayarnya. Silakan ke Mas Adi di 0821 2518 1430. Instagram kita tolong di-follow juga ya teman-teman ya, @mediatama, dan official Facebook kita Tama Media Tama Sertifikasi. Nah, insya Allah juga nanti videonya akan kita upload ke YouTube-nya Kak Ci Denny ya, buat teman-teman bisa belajar ulang lagi tentang IATF ini. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, sebagai informasi, Mediatama menggunakan aplikasi namanya Mika Pro. Mika Pro itu apa? Tadi sudah diinfokan. Semua regulasi, buku-buku, modul, video kita gabungin semua dalam satu aplikasi. Silakan di-download aplikasi tersebut. Termasuk juga modul pelatihan atau modul webinar IATF ini sudah kita upload, tapi hanya bisa dibaca, tidak bisa di-download ya, karena ada copyright dari si instruktur. Nah, untuk informasi, kalau teman-teman besok pengen ikut webinar, kita ada How to be Safety Manager. Silakan teman-teman bisa ikut. Yang mengajarnya yaitu Bapak Suhatman Ramli ya. Silakan daftar ya, karena kuotanya terbatas.
Lalu sorenya kita belajar mengenai basic K3 perancah. Nah, kalau teman-teman pengen belajar juga perancah, boleh. Lalu nanti hari Rabunya belajar lagi membuat laporan K3 konstruksi ya dengan Pak Wahyu Laksono. Kamisnya ada 2 materi, Communication Skill for HSO Officer paginya, dan sorenya kita belajar dengan Bapak Dr. Sujoko Kuswaji, Teknik Pencegahan dan Penanggulangan PAK di tempat kerja. Hari Jumatnya kita belajar mengenai LOTO, Lockout Takeout, bersama Bapak Alamsyah, dan hari Sabtunya kita belajar mengenai teknik pemeriksaan kesehatan kerja di tempat kerja dengan Dr. Arif Sanjaya. Jadi sampai dengan malam Lebaran ya. Nanti ada 2 atau 3 lagi yang belum saya share mengenai interpretasi kriteria audit SMK 3. Ada 3 saya bagi elemennya per 4 elemen. Oke, kita bahas satu persatu Pak Supadi, mulai dari pertanyaan dari Pak David. Ya, apakah IATF memisahkan diri dari organisasi ISO? Nah, bolehlah, silakan ini. IATF ini di mana posisinya di ISO? Di IOS ya khususnya ya, yang pembuat ISO. Silakan Pak Supadi. Oke. Terima kasih. Betul, IATF ini memang memisahkan diri dari IOS atau ISO karena dia punya sendiri namanya IATF, International Automotive Task Force. Namun, IATF ini standarnya untuk ISO 91 masih menggunakan standar ISO. Begitu, Pak. Secara badannya beda. Untuk 91 itu adalah rumahnya adalah ISO, sementara untuk yang IATF ini rumahnya adalah IATF, International Automotive Task Force. Ini terdiri dari negara-negara industri-industri otomotif yang mensupport adanya IATF ini. Jadi terpisah dengan ISO. Oke, kalau auditnya sendiri, ini Pak Tommy Brian Siregar, ini gabung sama ISO 9001 atau berbeda sendiri nih Pak? Oke, gini. Saya harus jelaskan dulu. Untuk perusahaan, jadi sekali lagi nih Pak, untuk perusahaan yang murni hanya memproduksi industri komponen otomotif, maka ketika diaudit IATF secara otomatis dia akan audit 9001. Jadi secara otomatis dia akan teraudit 9001 karena 91 adalah part of IATF, nggak bisa lepas. Namun ketika industri itu memproduksi 2 komponen, misalkan satunya otomotif, satunya elektronik, maka yang bisa diaudit IATF hanya otomotif saja. Sementara yang elektronik ini tetap menggunakan sertifikasi 9001. Jadi gini, jadi ketika memang perusahaan itu misalkan murni otomotif, ketika audit IATF ya sudah, di dalamnya include ISO 91. Tapi reportnya tetap report IATF, tidak usah report 91, karena secara dunia mengakui bahwa 91 bagian dari IATF. Begitu. Oh, jadi hanya 1 kali audit saja ya? Jadi 9001 1 kali audit untuk industri yang memang hanya otomotif ya Pak Dini ya. Oke. Tapi kalau industri misalkan nih bikin apa ya? Bikin misalkan elektronik, satunya dikirim ke TV komponen, satunya dikirim ke otomotif. Nah, yang ke elektronik ini misalkan ke TV ini kan nggak bisa di IATF kan. Nah, itu menggunakan standar 91. Kalau itu 2 kali audit. Oke, ya. Sertifikatnya berdiri sendiri. Jadi IATF ini untuk komponen apa atau untuk industri bagian apa, sementara 9001 ini untuk apa. Gitu. Tapi produk cukup 1 periode. Kalau lembaga sertifikasinya sendiri sudah ada di Indonesia ini IATF ini, Pak? Sudah ada, tapi tidak banyak. Sudah ada, tetapi tidak banyak. Mungkin saya nggak perlu saya sebutkan, tapi tidak banyak. Banyak sertifikasi dari luar yang ada di Indonesia bisa melakukan audit, semuanya bisa, hampir semuanya bisa. 9.000, 14.000, bla bla banyak. Tapi yang IATF tidak banyak. Ada, tapi tidak banyak. Oke, dari Pak Wahyu Eko Syaputra. Saya mau tanya, apakah IATF merupakan standar yang harus diterapkan di semua perusahaan otomotif? Terus kalau nggak nerapin, ada nggak sanksinya dari IATF sendiri? Nah, itu efeknya apa kalau orang perusahaan otomotif nggak menjalankan IATF? Mungkin seperti itu. Oke. Yang pertama, wajib atau tidak? Wajib atau tidak pertama dari komite manajemen, yang kedua dari persyaratan customer. Beberapa customer otomotif gitu hampir semuanya memastikan bahwa seluruh supplier yang menyuplai produk ke industri otomotif harus menerapkan sertifikasi IATF. Ketika persyaratan itu diwajibkan oleh customer, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerapkan karena kita nggak bisa masuk
menjadi suppliernya. Namun ketika customer tidak mewajibkan untuk IATF, ya kita nggak wajib. Tetapi ketika kita ingin masuk, misalkan mau ada tender pencarian supplier, kita dengan sendirinya akan tereliminasi ketika kita tidak melakukan IATF. Karena IATF ini bukan sekedar sertifikat, Pak. Karena di dalamnya itu jaminan ke customer bahwa produk yang akan dikirim sudah oke, produk yang dikirim tidak reject, semua potensi kegagalan sudah dilakukan, bahwa ketika ada contingency plan, kondisi darurat perusahaan, dia bisa survive untuk delivery. Kemudian dia memastikan seluruh supply. Karena gini, Pak, yang perusahaan yang sudah sertifikasi IATF, itu wajib suppliernya harus ISO 9001. Jadi secara logikanya ketika supplier perusahaan A sudah IATF, secara otomatis supplier perusahaan ini sudah 91 juga. Sehingga rantai pasokan mutunya itu sudah terjaga begitu. Jadi sekali lagi jawabannya adalah ketika itu persyaratan dari customer, maka mandatory wajib. Ketika tidak, kita nggak bisa supply ke dia. Tapi ketika tidak dipesan oleh customer, itu kebijakan organisasi. Namun perlu diingat, ketika kita tidak sertifikasi, maka kita tidak bisa masuk ke dalam salah satu bagian dari suppliernya. Begitu. Oke, luar biasa. Pak, ini ada pertanyaan agak menyimpang sedikit dari Pak Marvin nih ya. Bagaimana untuk menjadi seorang auditor IRCA ya, termasuk juga mungkin auditornya IATF itu seperti apa sih? Nah ini, silakan Pak. Ada dua pertanyaan sebenarnya Pak ya. Ya. Untuk menjadi auditor IRCA, seperti saya jelaskan bahwa saya adalah auditor IRCA, namun saya bukan auditor license untuk IATF. Ada dua. Untuk menjadi auditor IRCA, yang pertama, pastinya Bapak memahami dulu apa itu persyaratan ISO 9001. IRCA itu banyak ya, 9.000, 14.000, mungkin lebih spesifikasinya Pak Denny ya, biar lebih gampang ya. Ya, 9.001 dia bilangnya. Oke, 91 ya, oke. Untuk menjadi auditor IRCA 91, pertama kita harus memahami persyaratan dari ISO 9001. Yang kedua, mungkin kita belajar dulu internal audit ISO 9001. Kemudian kita join ke training IRCA namanya Pak. Training IRCA ini dilakukan 5 hari. Di Indonesia ada banyak providernya, nggak harus keluar negeri. Ini 4 hari training, 1 hari itu untuk ujian. Nah, ketika kita dinyatakan lulus dari ujian IRCA, kita baru certified IRCA. Nah, certified IRCA ini Bapak melakukan audit ke 30 perusahaan, kemudian dibikin audit lognya kita kirim ke IRCA. Nah, itu kita nanti akan, ketika diverifikasi oke, kita akan menjadi license IRCA. Jadi ada 2. Kalau certified IRCA itu training 5 hari, Bapak lulus, Bapak dapat sertifikat, tapi belum license. Kalau pengen license yang seperti saya tadi, Bapak ngaudit sebanyak 30 main days selama 30 hari ke 30 perusahaan, itu kemudian hasil laporannya kita submit ke IRCA. Nanti Bapak akan dapat IRCA ini, kalau nggak salah, registrasi awal itu 65 pound sterling, kemudian untuk registrasi verifikasi itu 126 pound sterling, itu di awal, kemudian renewalnya per tiap tahun itu 126 pound sterling. Itu kita diakui dengan license IRCA tadi, kita bisa ngaudit ke seluruh dunia. Untuk IRCA ya. Yang kedua, untuk IATF ini agak unik Pak. IATF ini tidak banyak, di Indonesia belum ada. Pilihannya kalau di Asia, kalau nggak salah di Hong Kong sama di Singapura, training kalau nggak salah selama 2 minggu, kemudian mungkin biaya sekitar 100 jutaan. Wow. Oke, dan ya, 75 sampai 100 juta termasuk akomodasi ya Pak ya. Tapi kalau sudah menjadi auditor IATF ini kan main days-nya kan bisa 3 juta 4 juta per hari mungkin. Dan satu lagi, untuk IATF tidak bisa personal Pak. Jadi harus disupport oleh badan sertifikasi. Harus minta tolong ke badan sertifikasi dulu untuk didaftarkan. Kalau IRCA bisa personal, kalau IATF harus melalui badan sertifikasi. Begitu Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi teman-teman, IATF ini spesial banget ya. Oke, dari Pak Rizky Nugraha, silakan Pak Rizky. Kalau mau bertanya langsung saja. Pak Rizky, sudah saya buka. Silakan berbicara, di unmute dulu. Pak Rizky. Halo Pak Rizky. Jadi teman-teman kalau mau bertanya silakan gunakan raise hand ya. Oke, silakan Pak Rizky. Halo? Halo? Ya, silakan Pak Rizky. Halo? Pak Rizky udah dibuka nih. Silakan ngomong. Oke, Pak Rizky belum ada suara. Kita lanjut aja sambil menunggu Pak Rizky bersuara.
Saya disable lagi. Oke, pertanyaan kedua berikutnya. Ini agak nyimpang juga. Bagaimana dengan safety di dunia otomotif? Apakah menggunakan ISO 45001 atau ada safety khusus seperti ya IATF juga lah gitu loh Pak di dunia otomotif sendiri, ada nggak kira-kira gitu? Oke. Saya bisa share PDF ya Pak, standar. Boleh, silakan. Sedikit aja. Share screen. Oke. PDF-nya. Dibuka dulu PDF-nya, baru di share screen Pak. Ini udah? Masuk ke share screen. Oke. Masuk ke... Sambil menunggu Pak Supadi, teman-teman boleh silakan gunakan fasilitas raise hand atau fasilitas chat-nya. Karena memang materi sore ini agak spesifik ya, jadi teman-teman harus paham betul nih. Digedein lagi Pak Supadi, agak terlalu kecil di layarnya handphonenya teman-teman. Oke. Di zoom in lagi. Baik. Masih terlalu kecil. Oke. Ini? Nah, oke, silakan Pak. Saya bukan dulu. Jadi gini ya, tadi sampaikan bahwa contohnya begini. Di kelas 85 sebutkan. Nah, tadi sampaikan gini Pak ya, tadi kan saya sampaikan bahwa di dalam IATF ini di dalamnya tidak ada ISO 9001. Jadi ketika ada standar yang isinya sama dengan ISO 91, maka bicara seperti ini Pak. Lihat ISO 91 begitu, tapi tidak dimasukkan dalam standar. Nah, terkait dengan bagaimana dengan safety tadi, nah di dalam IATF disebutkan di sini Pak. Dalam IATF di klausul 82 disebutkan di sini standar kerja, operator interaction dan visual standar. Organisasi harus memastikan standar kerja, dokumen standar kerja harus bla 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 bla, ya. Saya nggak jelaskan ini secara detail ini. Dikomunikasikan, terbaca. Nah, yang terakhir nih Pak, bahwa standar kerja, dokumen standar kerja harus memasukkan rule operator safety. Begitu Pak Denny. Oh, safety-nya udah muncul di sana ya, di IATF sudah muncul di sini. Ya? Jadi dalam standar kerja yang hanya bicara ngomongin proses, nggak ngomong safety, itu finding ketika mengaudit 8512. Oke? Jadi apakah fungsinya itu kayak ISO 9001 juga? Jadi mereka nggak perlu lagi ISO 45001, jadi hanya IATF aja sudah termasuk safety-nya di sana. Kayak gitu nggak? Tidak begitu, tidak begitu. Artinya ya kalau misalkan perusahaan itu hanya IATF, sebenarnya ya mungkin gitu Pak. Bahasanya hanya safety pada saat proses manufakturnya. Nah, tapi kalau proses-proses yang lain, bagaimana terkait dengan pekerjaan di luar produksi? Ya, itu kan juga bisa menjadi pertanyaan juga. Bukan berarti begitu standar IATF terus nggak perlu 45001. Itu dua sistem yang terpisah Pak Denny. Jadi sejauh ini kliennya Intersis itu sertifikasinya 3. IATF 16999, 14001 2015, 45001 2018. 3 sistem ini Pak. Jadi IATF tidak menutup atau tidak mewakili 45001. 2 hal yang terpisah. Oh, jadi hanya 9001 aja yang ditutupnya ya, berarti ya? Ya, betul. Hanya 9001 saja. Oke, gitu ya Bapak tadi yang bertanya. Tadi Pak Wahyu ya, Pak Alam Subarkah ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Surya Awaludin. Bagaimana langkah menyusun dokumen SPC dan MSA? Apa itu Pak? Gini, yang pertama kita SPC dan MSA ya Pak. SPC Statistical Process Control itu kita ada tools-nya. Kalau Bapak ada Minitab itu lebih mudah sebenarnya. Tapi saya di dalam pakai Excel pun sebenarnya sudah saya modifikasi. Bagaimana menyusun SPC? SPC ini adalah Statistical Process Control Pak Denny. Jadi Statistical Process Control ini adalah alat yang digunakan untuk memastikan gini, apakah mesin saya ini stabil nggak sih gitu. Contoh, kita setting mesin. Kita setting mesin ini hasilnya bagus. Bagus ketika hanya bikin 2 produk. Bagus hanya ketika bikin 3 produk. Bagaimana kalau produknya dibikin ribuan? Nah, SPC ini untuk membantu itu Pak. Jadi SPC itu membantu untuk memastikan apakah produk ini cukup stabil dan konsisten dari mesin yang menghasilkan gitu. Jadi biasanya pesan customer itu minimal ini itu 100 produk.
produk sebenarnya kalau dalam PATS itu ngomong yaitu 1 jam sampai 8 jam produksi terus menerus atau satu produk ke 1 sampai produk ke 300 itu harus secara kontinu diproduksi. Nah, nanti di situ nanti kita lihat SPC-nya. Tapi standar customer itu ada yang 30 boleh, ada yang 50 boleh, ada yang 100 boleh. Nah, di situ nanti kita akan lihat seberapa besar variasi prosesnya gitu, Pak. Misalkan standarnya itu 4,5 sampai 5. Nah, sebaran datanya di mana? Apakah 47,5, 47,5, 47,5, 47,5? Kalau semua data di center line, oh berarti mesinnya bagus, stabil. Tapi kalau mesin itu menghasilkan 4,5, ada yang 4,6, ada yang 4,7, ada yang 4,8, ada yang 5. Artinya sebarannya terlalu luas, sehingga mesin ini nggak stabil. Suatu saat akan keluar dari standar. Nah, itu cara membuat SPC-nya adalah pastikan mesinnya berjalan dengan baik, lakukan trial minimal 30 atau 100 pieces, lakukan pengukuran. Di mana batas bawah, di mana batas atas, kemudian pastikan hasilnya ini berada di mana. CP yang baik, ada nanti keluarnya CPK Pak Denny. Statistical Process Control, jadi SPC nanti keluarnya CPK. Kalau nilainya di atas 1,33, artinya mesin sudah cukup stabil. Lebih tinggi, lebih bagus. Oke ya, itu untuk CPK. Untuk SPC. SPC itu outputnya adalah CPK, begitu Pak. Nah, untuk MSA tadi sampaikan. MSA yang disampaikan tadi adalah, kalau di ISO 91, itu cukup kalibrasi. Ketika alat dikalibrasi, buat ngukur, selesai. Padahal alat yang baik, belum tentu menghasilkan output yang baik ketika operatornya nggak bisa pakai. Metode yang digunakan salah. Nah, itu ATR nggak mau terima kalau hanya kalibrasi. Nah, makanya namanya MSA, Measurement System Analysis. Yang dianalisis adalah sistemnya. Baik itu orang yang melakukan, baik alat yang digunakan, kemudian metode yang digunakan, dan lingkungan kerja yang digunakan. Nah, bagaimana cara menggunakan MSA? MSA yang menggunakan JRR tadi, buatlah sampel produk minimal 10. Siapkan 3 operator yang berkompeten. Operator 1 mengukur 10 produk sekali. Ganti operator 2 mengukur 10 produk sekali. Ganti operator 3 mengukur produk sekali. Selesai, ulangi yang kedua kali. Operator pertama ngulangin, operator kedua ngulangin, operator ketiga ngulangin. Yang ketiga kali, ulangin. Di sini nanti kita akan tahu penyimpangannya di mana. Apakah penyimpangan di alat, penyimpangan di part, atau penyimpangan di orang. Nah, disitulah kita bisa tahu perbaikan apa yang kita lakukan. Begitu, Pak Denny. Wah, luar biasa. Itu ya, Pak Surya ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Wayan Widiarta. Nah, ini terkait dengan tadi disebutkan ada tools yang namanya FMEA ya, FEMA ya. Tersebut sama nggak dengan SCAT, SCAT, 5W, dan Fishbone. Nah, itu bedanya apa antara keempat sistem tersebut untuk di dunia otomotif itu, Pak? Oke, baik. Jadi gini, Pak. Jelas ya, kalau Fishbone itu adalah tools atau alat untuk menganalisa masalah. Misalkan sudah terjadi masalah nih. Masalahnya misalkan produknya retak. Produk retak ini apa? Nanti kita lihat dari 4 faktor 4M1E. Apakah dari M-nya pertama manusia, oh dia nggak ngerti cara bikin produknya. M yang kedua dari faktor mesin, oh jangan-jangan mesinnya yang masalah nih sehingga produknya retak. Kemudian dari sisi metode, oh cara buatnya salah nih, harusnya dipanasin dulu baru dicetak sehingga produknya retak. Dari faktor kemudian dari faktor material, oh jangan-jangan materialnya salah, ganti material sehingga produknya retak. Yang terakhir adalah lingkungan yang menyebabkan produk itu retak. Itu adalah itu tools kalau Fishbone itu digunakan untuk menganalisa suatu masalah. Sementara kalau FMI itu enggak nih Pak. Contoh nih Pak, saya buat apa ya? Oke, saya tunjukkan ini. Saya pakai mouse. Mouse ini kira-kira misalkan gini. Oh, mouse ini ada apa ya? Oh, ini ada puteran. Potensi kegagalan puterannya apa ya? 1, puterannya enggak terpasang. Supaya kalau enggak terpasang bisa ketahuan gimana ya? Pakai sensor. 2, mouse ini puterannya harus muter. Kalau misalkan potensi nggak muter apa ya? Macet. Supaya ini nggak macet bagaimana ya? Oh, mouse ini ada lampu laser di bawahnya. Supaya ketika laser ini mati, bagaimana ya? Jadi 2 hal yang berbeda Pak Denny.
Jadi kalau FMEA itu sebelum produk dibuat, kita sudah menganalisa potensi kegagalan produk itu apa saja, sehingga sudah melakukan tindakan, sehingga kegagalan itu nggak akan terjadi pada saat produk dirilis. Sementara Fishbone adalah, atau Fishbone Analysis digunakan untuk menganalisa masalah yang telah terjadi. Jadi satunya corrective action, kalau FMEA preventive action. Begitu Pak Denny. Kalau yang SCAT, SCAT nih Pak Wayan nanya, SCAT. Nah, SCAT bisa diperpanjangnya apa? SCAT-nya itu SCAT ya? Iya, nah saya kurang tahu nih dari Pak Wayan. Pak Wayan boleh langsung berbicara? Spesifiknya apa ini? Mungkin saya, kalau Bapak tadi kok garis mirip Fishbone nih, analisa saya. Pak Wayan saya buka langsung ya berbicara dengan pembicara kita. Pak Wayan silakan langsung bertanya Pak Wayan. Salah. Halo Pak Wayan, langsung di-unmute saja. Speakernya di-unmute, Pak Wayan. Halo Pak Wayan. Pak Wayan. Oke. Sambil menunggu Pak Wayan, kalau 5W Pak, sambil nanti. Sama. Ya, 5W. Jadi kalau makanya tadi saya bilang Pak Denny, ini kan dia tadi misalkan apa bedanya SCAT 5W sama Fishbone. Ini saya rasa saya belum tahu singkatannya persis ini, tapi 5W sama Fishbone itu sama Pak. Itu tools atau alat yang digunakan untuk analisa masalah. Saya rasa ini persis karena dia Bapak tadi sampaikan atau kok. Sementara kalau FMEA ini justru sebelum masalah terjadi. Beda. Ya, halo Pak Denny. Oke. Waalaikumsalam. Silakan Pak Wayan. SCAT itu apa Pak Wayan? SCAT itu adalah Systematic Cost Analysis Teknik. Jadi sebenarnya memang baik FMEA atau apa kan sebenarnya terus kayak untuk investigasi ya. Mungkin tadi udah disampaikan oleh Pak Supardi Pak ya. Supardi ya. Pak. Baik, jadi kalau FMEA itu digunakan pada saat, bisa dibilang digunakan pada saat pre. Mungkin kalau SCAT itu pada saat terjadi insiden baru dilakukan investigasi demikian mungkin ya. Oke, jadi sebelum Bapak yang sampaikan tadi saya sudah menerka singkatannya sama Pak Denny, ini pasti sama. Karena betul ternyata singkatannya Systematic Cost Analysis Teknik. Ya. Ini adalah tools yang digunakan. Oke, terima kasih Pak Wayan. Jadi itu apa nih yang dilakukan gitu? Iya Pak. Jadi semua tools itu sebenarnya mengidentifikasi peluang. Jadi ngefeknya nanti ke ISO juga nih Pak, peluang dan ini apa Jadi gini Pak Denny, betul sih Pak Denny. Cuman gini Pak Denny, yang tadi sebutkan Pak Wayan tadi, SCAT, kemudian 5W, Fishbone, itu tool yang ketika masalah sudah terjadi Pak Denny. Kalau makanya dia sebagai korektif gitu loh. Sementara FMEA ini sebelum masalah terjadi. Ini contoh Pak Denny pakai headset ya. Produknya headset. Apa sih potensi headset ini? Oh, potensinya adalah suaranya hanya keluar separuh. Ketika produk itu hanya keluar separuh, antisipasi perusahaan ini apa? Supaya produk nggak keluar separuh, gitu loh Pak Denny. Jadi lebih ke preventive action. Gitu. Kalau bedanya dengan ini, peluang dan konteks eksternal dan internal yang ada di ISO 9001 itu apa nih jadi perbedaannya dengan FMA? Oke, gini Pak. Oke, kalau internal dan external organization ada di 4.1 itu lebih banyak ke general risk and opportunity. Artinya adalah resiko organisasi secara holistik Pak Denny. Bagaimana teknologi yang akan masuk, bagaimana potensi kompetitor, bagaimana potensi hukum, bagaimana regulasi lokal gitu. Sementara FMEA ini bersifat teknis. Jadi gini. Jadi untuk organisasional gunakan risk and opportunity ISO 9001. Tapi untuk resiko proses gunakan FMEA. Oh, gitu. Jadi gini, untuk organisasional gunakan risk opportunity 91, untuk operasional gunakan FMEA. Dua hal berbeda, Pak. Ya. Saya udah nangkap ya. Jadi kalau 9001 untuk secara keseluruhan organisasi ya, Pak ya, untuk perusahaan. Kalau FMEA untuk operasionalnya. Luar biasa nih ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih teman-teman? Ini pertanyaan sudah habis. Sebelum kita tutup, mungkin teman-teman mohon dibantu juga untuk mengisi polling yang saya sudah sebar. Tolong dibantu diisi. Oke, Pak Supadi, kira-kira nih ya, boleh Pak Supadi memberikan closing statement terkait dengan
IATF ini, bagaimana teman-teman yang ada di luaran sana bisa mengimplementasikan IATF ini, ataupun pada saat dia di interview ya, misalkan ya, di dunia otomotif apa sih IATF, bla 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 bla. Nah, itu cara efektif untuk implementasi IATF di sebuah perusahaan itu seperti apa sih, Pak? Nah, silakan Pak untuk meng-close materi kita hari ini. Silakan Pak Supadi. Oke. Saya refresh kembali bahwa IATF 1949-2016 itu adalah sistem manajemen mutu spesifik otomotif. Jadi itu yang membedakan dengan ISO 91. Bagaimana cara menerapkan dengan baik? Yang pertama, kita mau tidak mau penuhin dulu ISO 91-nya. Kemudian yang kedua, perkuat di core tool-nya. Core tool itu ya tadi tools yang kita sebutkan tadi, ada 6 tools itu wajib kita terapkan dulu. Baik itu APQP, PPAP, FMEA, Control Plan, SPC, dan lain-lain. Itu kita lakukan dulu, kita jalankan dulu, kita terapkan. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan audit internal dan baru tinjauan manajemen. Bagi persyaratan awal bahwa sertifikasi IATF itu tidak bisa seperti ISO 9001 yang mungkin baru 3 bulan bisa sertifikasi begitu. Jadi untuk IATF itu minimal adalah 12 bulan data. Jadi kalau perusahaan baru jalan 3 bulan ya nggak bisa sertifikasi IATF. Minimal adalah sudah ada 12 bulan data yang lalu. Sehingga kita bisa mereview bagaimana quality performance, bagaimana mengetahui supplier performance, bagaimana mengetahui customer satisfaction, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah melakukan documented information ya, ISO 9001 terpenuhi, kemudian persatu IATF kita penuhi, kemudian core tool kita lakukan dengan baik, kita lakukan audit internal, baik itu audit sistem, audit produk, audit proses, kita lakukan tinjauan manajemen, nanti kita bisa siap untuk badan sertifikasi. Nanti sama seperti yang lain, ada tahap 1, ada tahap 2 dari sertifikasi. Tahap 1 nanti outputnya adalah siap tidak hanya untuk tahap 2, ini tahap 1 itu dilakukan maksimal tahap 2 dilakukan paling lambat 90 hari dari tahap 1. Ketika ada tahap 2 ini baru muncul nih mayor, minor, dan sebagainya. Kemudian ketika sudah tidak ada masalah kita baru sertifikasi. Jadi minimal penerapan 12 bulan ya. Sebelum 12 bulan kita tidak bisa melakukan audit IATF. Demikian Pak closing statement saya. Thank you. Oh, luar biasa. Jadi teman-teman semua ya, ini materi kita emang spesifik sekali untuk dunia otomotif. Jadi kalau misalkan teman-teman semua masih pengen terus belajar tentang otomotif ya, jadi teman-teman bisa cek juga di websitenya Intersys, yaitu www.intersys.cm.com gitu ya Pak Supadi ya. Oke. Nah, cari aja di Intersys Cipta Mandiri. Jadi kalau teman-teman pengen mendetailkan lagi informasi tentang dunia otomotif, silakan menghubungi Pak Supadi ya. Oke Pak Supadi, terima kasih atas waktunya yang luar biasa, sharing sessionnya luar biasa. Oke teman-teman semua, besok ketemu lagi dengan kita di Webinar Midatama, ada 2 topik ya teman-teman, how to be safety manager sama basic K3 Peranca. Silakan teman-teman semua daftar. Dan di rumah saja ya, stay at home di rumah saja, tingkatkan terus skill teman-teman semua melalui Webinar Midatama. Oke, saya mohon pamit. Kalau saya salah mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam safety. Oke, terima kasih Mas Supadi. Sama-sama Pak.